Baik, makasih banyak Bu Eli. Shalom semua. Oh, Saya Pati Ginting seperti dikenalkan oleh Bu Eli tadi. saya. Memang sudah lama saya melayani dengan teman-teman di pelayanan doa ini ya. Saya juga tadi agak surprise ketika Bu Eli berkata orang tua kita gitu ya. Rasanya apa betul saya udah tua banget rasanya gitu. Belum. Tapi memang kalau diingat-ingat saudara ya, memang sudah sangat lama ya saya memulai sidang Tuhan ini sudah hampir 30 tahun. Jadi sejak awal sidang Tuhan ini berdiri memang saya sangat aktif dalam kegerakan doa, bahkan KKR yang besar di Indonesia ini, Bapak Reinhard Bonke, Benny Hinn dan terusnya itu memang saya sangat aktif di situ bersama Bu Eli ya. Nah puji Tuhan saudara yang kasih, kalau sore hari ini ya memang waktu ini nampaknya menjadi kendala juga bagi teman-teman untuk bisa ikut ya karena masih sore ya. Bagi teman-teman di Belanda saya nggak tahu di Australia seperti apa yang pas. Kalau waktunya sore hari ini sore barangkali jam 7 mungkin kita lebih banyak yang hadir ya. Waktu mereka tahu saya ikut di dalam acara ini ternyata banyak juga mengatakan waduh saya masih di jalan tuh, saya masih kerja tuh dan seterusnya gitu. Jadi kalau mau pesertanya lebih banyak, barangkali perlu dipikirkan waktunya. Tapi ya mungkin ada pertimbangan lain lah untuk sekedar masukan atau pikiran saya sebentar. Nah, saudara begini ya, saya kira saya hari ini tidak usah bicara tentang fakta atau data kenapa kita harus berdoa ya. Karena saya percaya saudara-saudara di menara doa ini sudah banyak mengetahui ya keadaan-keadaan yang terjadi, peristiwa yang terjadi bukan saja di Indonesia, tetapi juga di dunia ini. Ya. Bahkan saya percaya saudara pasti lebih tahu daripada saya. Bagaimana keadaannya, data-datanya saudara pasti hafal dari saya, ya, kenapa dan bagaimana. Nah oleh karena itu, pada hari ini saya lebih terbeban untuk mengobarkan roh berdoa kita. Dan di antara kita itu semangat doa itu terus berkobar. Ya. Sebab kalau kita dalam situasi bangsa dan negara, atau keadaan dunia seperti sekarang ini tidak berdoa ya, padahal kita disuruh sebagai menara doa kurang bersemangat berdoa ya. Apalagi tidak berdoa, saya kira ini Rob yang kasih tidak lagi harapan bagi dunia ini ya. Jadi sesungguh-sungguhnya saya mau katakan pada saudara sekalian bahwa nasib bangsa kita, katakan bahkan nasib dunia ini ditentukan oleh para pendoa. Kitalah yang menentukan mau jadi apa ke depan bangsa kita, bahkan dunia ini. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya pasal 59, dia mencari orang yang berdiri di antara Tuhan dan manusia, yang membela manusia itu. Siapakah yang mau menjadi pembangun tembok, kira-kira seperti itu ya. Kitab Yesaya 59 itu. Nah karena dia tidak menemukannya, maka Tuhan terpaksa, ya, kalimat lain saya mau katakan, Tuhan terpaksa menghukum manusia. Tuhan terpaksa menerapkan keadilannya. Nah, saudara bisa bayangkan bila Tuhan menerapkan keadilannya, maka apa yang terjadi? Semua yang berdosa pasti dihukum. Ya. Hanya karena kasih karunialah kita masih hidup seperti sekarang ini. Kenapa kita masih dikasihani? Kenapa kita masih ditolong? Karena ada orang seperti Abraham yang membela Sodom dan Gomora. Dan demikian ya. Ada orang berdiri seperti Musa membela Mesir. Orang Israel. Supaya tidak dihabiskan oleh tangan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih, seperti yang saya katakan tadi, saya lebih ingin mendorong saudara untuk bersemangat berdoa. Ya, saya tahu topik-topik doa sudah begitu banyak disampaikan, dipanjatkan, tapi sekarang roh berdoa itu kiranya dikobarkan kembali lagi. Ya. Nah, untuk untuk membangkitkan semangat kita kembali berdoa itu, kita perlu ingat kembali apakah doa itu sebenarnya. Apakah doa itu sebenarnya? Karena kadang-kadang kita tidak tahu lagi apa arti doa, yang penting doa saja. Nah, doa adalah satu persekutuan atau persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi doa itu memang harus bersekutu, tidak sekedar ucapkan saja. Bersekutu, bersatu, menyatu begitu rupa sampai kita merasakan apa yang Tuhan rasakan. Itulah doa. Jadi kalau saudara belum bisa bersekutu dengan Tuhan, belum berdoa. Ya, jadi orang berdoa itu harus bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Sampai kita merasakan betul-betul apa yang Tuhan rasakan. Nah karena kita sudah bersatu, bersekutu dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan pun akan merasakan apa yang kita rasakan. Itulah yang disebut dengan doa.
Coba saudara perhatikan bagaimana selama ini saudara berdoa. Ya, apakah saudara bisa merasakan bagaimana perasaan Tuhan sekarang ini melihat bangsa kita seperti ini? Apakah saudara juga bisa merasakan bagaimana perasaan Tuhan melihat dunia seperti sekarang ini? Apa kira-kira dalam pikiran Tuhan? Ini penting sekali saudara, ya. Jadi persekutuan itu adalah merupakan satu jalan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita hanya bisa berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita bersekutu dengan Dia. Ya, saya misalnya dengan Bu Eli bisa berkomunikasi kalau saya membangun membangun jejaring dengan dia, ya, membuat satu kesatuan dengan dia, begitu ya. Nah, jadi persekutuan kita itu adalah jalan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi selalu berjalan dua arah. Ya. Itu soalnya doa dan firman Tuhan tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi doa dan firman Tuhan tidak dapat dipisahkan. Melalui firman-Nya Tuhan berbicara kepada kita, dan dalam doa kita berbicara kepada Tuhan. Itulah dia, komunikasi. Tuhan akan bicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Nah, kemudian kita akan bicara kepada Tuhan melalui doa kita. Jadi ada saling komunikasi di situ, saling menyampaikan isi hati di situ. Jadi bukan semata-mata kita terus yang berbicara, kita tidak mendengar apa kata Tuhan, kita sampaikan terus apa keinginan kita. Tanpa kita pernah mendengar apa kata Tuhan, nggak mungkin bisa seperti itu. Itu bukan komunikasi dua arah namanya. Bukan komunikasi, sebab komunikasi itu harus dua arah. Ya. Nah, oleh karena itu tanpa pengetahuan akan firman Tuhan, kita akan condong pada pikiran dan pendapat kita saja. Apa yang kita anggap baik itu yang kita panjatkan pada Tuhan. Nah, itu bukan cara doa yang terbaik, bukan cara doa yang baik. Nah, tapi dengan mengetahui firman Tuhan, kita juga akan mengetahui apa maksud dan tujuan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih, sebagai para pendoa juga jangan lupa untuk selalu membaca firman Tuhan. Sampai saudara betul-betul merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Nah, ketika saudara mulai merasakan apa yang dirasakan Tuhan, maka kita berkata, Roh Kudus akan memimpin kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Karena sebenarnya Alkitab juga berkata, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Roh Kudus mengajar kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan siapa? Itu keluhan Tuhan. Keluhan kita sendiri. Kenapa? Karena kita selalu bersatu dengan Tuhan. Kita rasakan apa yang Tuhan rasakan. Dan Tuhan pun merasakan apa yang kita rasakan. Bersatu dengan Tuhan demikian rupa. Nah, amin saudaraku. Kiranya apa yang saya katakan ini tidak terlalu tajam ya. Saya memang orangnya agak mungkin semangatan gitu ya. Jadi saya kalau apalagi bicara tentang doa itu, waduh, saya begitu lupa. Saya tidak mungkin akan menolak orang untuk mengajak saya berdoa gitu. Jadi memang kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, saudara kasih. Saya tahu doa adalah kunci dari segala galanya. Sepanjang kita masih berdoa, saudaraku ya, apapun masalah kita pasti ada jalan keluar. Saya mau katakan sekali lagi, sepanjang saudara masih berdoa, apa masalah saudara sekarang? Sepanjang saudara masih berdoa, masih akan ada harapan bagi saudara. Saya tidak tahu masalah saudara sekarang apa, tapi sepanjang saudara masih berdoa, saya tegaskan sekali lagi, masih akan ada harapan bagi saudara, masih akan ada jalan keluar bagi saudara. Oleh karena itu jangan berhenti berdoa, ya. Teruslah berdoa sampai ada jawaban Tuhan pada saudara. Jawabannya itu bisa ya dan tidak, tapi kalaupun kata Tuhan tidak, pasti yang terbaik Tuhan berikan. Tapi sekali lagi saya pesankan, jangan berhenti berdoa sebelum Tuhan menjawab doa saudara. Oke, nah. Kenapa kita harus berdoa? Itu kan pertanyaan. Kenapa sih kita mesti berdoa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjadi teladan kita juga selalu berdoa. Nah, mari saya beritahukan kembali ini sekedar mengingatkan aja sebenarnya. Mungkin karena sudah terlalu kemana-mana kita selama ini belajar tentang doa, kita lupa bahwa sebenarnya Yesus sendiri sangat suka berdoa, selalu berdoa, dan sering sekali berdoa dan senantiasa berdoa. Dalam kitab Markus pasal 1:35 dikatakan, pagi-pagi benar, Markus 1:35, silakan kita buka Alkitab bersama dulu ya. Markus 1:35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Nah, masih gelap kira-kira jam berapa ya? Kalau masih gelap jam 3, jam 4 kali ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi dia pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap sudah pergi keluar untuk pergi berdoa.
mencari wajah Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Ya. Dan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan, pada waktu itu, Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan apa? Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Siapa ini, saudara? Yesus Tuhan kita. Semalam-malaman Yesus berdoa, saudara. Ya. Kapan terakhir kali kita berdoa semalam-malaman? Ini penting sekali untuk kita renungkan. Ya. Gereja pertama kita tahu itu dalam Kisah pasal 2 dikatakan bahwa mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Selalu, bukan sekali-sekali. Tapi senantiasa, selalu, sering sekali. Nah, saudara yang kasih, ya, saya sungguh sangat bersyukur mengembalakan jemaat yang sangat suka berdoa. Ya, saya tahu betul-betul itu anugerah Tuhan bagi kami, saudara ya. Bahwasanya saudara yang kasih, doa adalah merupakan kunci. Ya. Doa adalah merupakan jawaban bagi setiap masalah kita. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, jemaat kami memang seperti Bu Erika dikatakan sangat suka berdoa. Dulu sebelum pandemi ini, seluruh pelayan Tuhan di Kebaktian Minggu dan sektor yang melayani Kebaktian Minggu wajib berdoa semalaman. Semua yang mereka melayani harus doa semalaman. Sekarang karena masa pandemi ini, peserta doa sahabat kami di tempat dan di YouTube kira-kira lebih dari 1.000 orang berdoa. Saya sendiri sangat surprise untuk itu sebenarnya. Saya kira saya perlu ingin menunjukkan satu data ya. Sebentar ya. Saudara, kalau saudara lihat ini screenshot yang saya ambil tadi sore barusan saja ya. Ibadah doa syafaat 1 Maret, dan ini hari Senin yang lalu, GKI se-Jabodetabek. Itu jumlahnya semuanya 965 orang pendoa. Itu 1 hari yang lalu ya, jadi memang hari kembali ya. Kembali kepada apa tadi, jadi 965 orang. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada saudara, bahwa sekali lagi doa itu sangat penting, saudara. Ya, marilah kita terus berdoa. Ya, Tuhan mencari orang yang berdoa seperti kita ini. Apalagi kita sudah memproklamirkan diri sebagai menara doa. Ya. Saudaraku, doa menggerakkan tangan Tuhan. Ya. Kalau saya bekerja, maka tangan saya yang bergerak. Itu bekerja, it's okay. Kalau saya bekerja, maka tangan saya yang bergerak. Tapi kalau saya berdoa, tangan Tuhan yang bergerak. Jadi doa itu menggerakkan tangan Tuhan. Sekali lagi saya katakan ya, kalau saya bekerja, maka tangan saya yang bergerak. Tapi kalau saya berdoa, tangan Tuhan yang bergerak. Nah, kalau tangan Tuhan sudah bergerak, maka sesuatu yang dia pasti terjadi. Betul? Nah, itulah sebuah kebenaran tidak seorang pun yang akan bisa memantapkan. Tapi saya mau sampaikan sesuai dengan tema kita hari ini. Beberapa tahun yang lalu, Tuhan berikan sebuah pengertian kepada saya tentang doa. Tidak membantah dengan apa yang sudah pernah ada, tetapi menambahi apa yang masih kurang pengertian kita tentang doa ini, untuk mengingatkan. Pada waktu itu saya membaca kitab Yeremia pasal 29 ayat ke-7, kita tahu semua ayat ini ya. Yeremia 29 ayat ke-7 dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Nah, dari sini Tuhan memberi saya pengertian bahwa kita tidak bisa dan tidak cukup hanya sekedar berdoa dan menunggu hasil doa kita untuk kota dan bangsa kita. Tetapi kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan sesuatu yang mendukung atau yang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah kita doakan. Ya, saya ulangi ya. Jadi kita tidak cukup sekedar berdoa, tetapi kita harus melakukan apa yang kita doakan. Oke. Nah, dari ayat ini muncullah kalimat saya mengatakan, kerjakanlah apa yang kamu doakan dan doakanlah apa yang kamu kerjakan. Nah, kita kerap kali hanya doa, tapi tidak melakukan apapun juga. Tadi firman Tuhan berkata apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu dan doakanlah kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi
Kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan. Nah, prinsip kebenaran ini sebenarnya sama dengan iman, bukan? Iman pun tidak cukup sekedar iman atau percaya, tetapi harus terkait dengan tindakan. Oleh karena itu, setelah kasih kita dalam hidup ini dan memulai kehidupan bangsa negara kita seperti sekarang ini, kita tidak cukup sekedar berdoa. Kita harus melakukan apa yang kita doakan. Amin. Nah, jadi yang bisa kita lakukan harus kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan kita serahkan pada Tuhan. Nah, satu lagi sedikit lagi ya, waktu saya mungkin tidak banyak ini. Ulangan 29 dikatakan ya. Ulangan 29 dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan Taurat ini. Nah, contohnya sekarang ini ya, dalam masa pandemi ini, apa bisa kita lakukan? Dan semuanya bagian Tuhan, yang bisa kita lakukan bagian kita. Ikutilah protokol kesehatan dengan ketat. Sekarang ada pemerintah mengatakan 3M, saya tambahkan lagi 4M, barangkali 5M, seterusnya lah. Ya, kami melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Karena seperti tadi boleh dikatakan, kebaktian offline kami sudah mencapai 65% yang hadir lebih dari 3 bulan ini. So tidak mungkin tidak ke rumah Tuhan, tidak mungkin tidak kebaktian, bukan? Nah, puji Tuhan, dan minggu kemarin saudara yang kasih saya sangat bersuka cita, kami melaksanakan baptisan air yang ketiga. Kami bersyukur kalau minggu kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 28 Februari kami membaptiskan sebanyak 39 orang. Saya sangat bersyukur untuk itu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan harus kita lakukan. Dan kemudian apalagi setelah protokol kesehatan tadi, beri diri divaksin. Hari ini saudara yang kasih, kami mendapatkan teguran dari FKUB setempat dengan kami kesempatan untuk divaksinasi sebanyak 15 orang. Nah, saudaraku, jadi itu bagian kita harus lakukan bagian kita. Dan kita masuk pasal 127 ayat 1 dikatakan, ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal penjaganya. Nah, jadi saudara yang kasih, sebagai penutup saya mau katakan pada saudara bahwa kita harus melakukan bagian kita. Yang bisa kita lakukan harus kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan kita serahkan sama Tuhan. Saya mau beritahu satu perkataan yang sangat penting adalah dokter hanyalah mengobati. Kalau mungkin ada yang terserang penyakit COVID, saya mau tegaskan, dokter hanyalah mengobati. Saya tidak sedang merendahkan profesi dokter, karena istri saya juga seorang dokter ya. Jadi saya tidak sedang merendahkannya. Jadi dokter hanyalah mengobati, tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dokter hanyalah mengobati, yang menyembuhkan adalah Tuhan. Ya. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan, dokter nggak bisa menyembuhkan. Bukan dokter yang menyembuhkan. Kalau dokter menyembuhkan, maka semua orang datang pada Tuhan pasti sembuh. Ya, oleh karena itu mari berharap terus pada Tuhan, berdoa terus pada Tuhan. Tuhan adalah jawaban kita satu-satunya. Amin, saudaraku. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan tidak makan waktu terlalu banyak. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.